Baik, dari tadi kita sudah banyak membahas mengenai apa isu yang terjadi di lapangan dan solusi yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana Pak Nuk untuk meyakinkan petani-petani yang masih ragu untuk mencoba teknologi baru? Nah, pesan Bapak untuk petani-petani tersebut bagaimana untuk meningkatkan hasil panen tapi bisa menekan biaya seperti itu. Oke. Dari Pak Huda ya. Jadi kalau untuk meyakinkan petani baru yang jelas kita lihatnya dari belakang. Dari belakang pengalaman yang sudah didempot teman-teman itu ada kenaikan rata-rata 20%. Itu yang dipegang dulu gitu ya. Minimal 20% Pak. Rata-rata 20% yang terjadi. Rata-rata 20%. Kalau kita tadi yang sudah kita di segmen sebelumnya, jika padi biasa produksi 5 ton, kemudian naik 20% berarti jadi 6 ton. Berarti kalau harga ada kenaikan 1 ton. Kalau harga 6.000 per kilo, berarti dapatnya 6 juta. Sedangkan untuk futai padi itu kita perlu dosis dalam 1 kali panen, dalam 1 hektarnya itu 3 liter. Anggap aja 1 juta lah, 1 juta kita keluarkan. Tapi kita masih dapat tambahan 5 juta dari hasil yang meningkat 20%. Itu salah satu bahwa anggap barang ini tidak mahal kok. Barang ini bisa menguntungkan kok. Saya katakan mahal apabila saya pakai tapi tidak ada hasilnya. Podo ae lah misalnya kan gitu ya. Itu tidak menguntungkan ya. Itu baru tidak menguntungkan. Kita sudah mengeluarkan biaya tapi tidak ada tambahan hasil. Itu baru kita mengatakan bahwa ini ada tambahan hasil. Tapi ada tambahan hasil. Dikurangi operasional pembelian itu masih ada sisa banyak. Masih ada sisa gitu Pak. Masih ada sisa 5 juta. Kalau dengan harga 6.000. Bahkan sekarang padi kan bisa harga sampai 7.000 kemarin itu kan sampai 7.000 sampai di 7,5 kan gitu. Nah itu jadinya kan lebih banyak lagi pemakaiannya kan seperti itu. Itu salah satu buat petani baru yang pengen nyoba, jangan mandang ini mahalnya tapi dibalik mikirannya. Ya, jadi dari peningkatan hasilnya. Iya peningkatan hasilnya itu sih. Terus Pak Ibnu saya nambah satu sedikit aja. Jadi Bapak dan Ibu petani, ini pasti teknologi baru yang di Indonesia ini adalah futai ini adalah peptida dan kolagen. Jadi wajib Bapak dan Ibu pakai. Wajib Bapak dan Ibu coba dan amati seperti itu. Dan apakah sesuai, nanti Bapak dan Ibu yang bisa menilai pasti seperti itu. Jadi ini harus ada butuh. Karena ini pemerintah juga lagi menggalakkan pemakaian organik ini, Pak. Betul, ya, betul. Ini dampak untuk jangka panjangnya. Ya. Bahkan ini bukan satu-satunya yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia ya. Karena di Amerika nanti namanya beda lagi, Pak. Jadi di Taiwan namanya futai, kalau yang di Amerika nanti namanya pepritz gitu. Jadi peptida kaya lah gitu. Kalau futai itu biar kita itu banyak rezeki gitu. Bahasanya maknanya dari sana seperti itu. Jadi untuk yang Amerika pun sekarang belum launching. Mungkin tahun ini dia mintanya kan 3 tahun baru bisa di launching. Harus trial dulu 3 tahun. Jadi yang pertama launching itu malah di Taiwan dan Indonesia. Ini malah baru kita di Taiwan dan Indonesia yang menggunakan lebih awal. Dan Indonesia kemarin suruh pilih, kamu pilih nama apa? Futai atau pepritz? Pepritz bahasanya susah kalau lagi. Futai aja lah, futai ya. Lebih familiar. Kalau petani-petani muda sekarang, kalau biasanya googling ya, bisa lihat futai itu nanti namanya di Taiwan sama, juga futai gitu. Sama. Itu sih tambahan saya. Ya. Gitu, ya. Itu baik, No. Iya. Baik. Jadi untuk petani, terutama petani-petani yang baru Pak ya, yang baru mencoba teknologi ini,
untuk menggunakan Futai. Jadi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan supaya pemakaian Futai ini bisa maksimal. Ya. Bisa dijelaskan dari Pak Nuh. Terima kasih Pak Ibnu. Yang pasti Futai harus sesuai dengan serinya. Jadi kalau padi ya Futai 1 berarti. Jadi sesuai keperuntukannya. Iya, sesuai keperuntukannya. Jadi ada Futai 1 untuk padi. Kemudian yang wajib diperhatikan sama Bapak dan Ibu petani di Indonesia, maka konsentrasi penggunaan. Yang pertama, kemudian yang kedua saatnya, kapan kita harus nembak, kita harus nyemprot seperti itu. Ya, saya bahas mulai dari padi dulu. Jadi Bapak dan Ibu petani di Indonesia, Futai 1 itu dipakai di awal pada saat umur 15 sampai 17 hari setelah tanam. Ini tanam pindah ya, tapin atau tanam dipakai uritan ya Pak ya? Itu tanam. Pindah tanam. Ya, setelah masa transplanting ya. Iya, sama. Itu adalah 15 sampai 17 hari. Harapannya apa? Ini kita pakai 2 cc per liter. Harapannya apa? Maka yang pertama Futai akan memaksimalkan anakan produktif. Bukan hanya anakan Pak Ibu, tapi anakan produktif itu muncul. Itu yang pertama. Kemudian kita pakai lagi umur kurang lebih 45 atau masa bunting. Iya, masa bunting. Di situ saatnya akan menjelang jebul atau primordia. Ya. Itu harapannya apa? Karena di situ padi butuh energi yang sangat kuat untuk dia mengeluarkan bunganya itu tadi. Dan Futai ini bisa menyerempakkan bunganya. Karena serempak bunga di padi ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk penyerbukan bisa sempurna. Ya. Kemudian titik yang terakhir yang wajib untuk padi Bapak dan Ibu petani di Indonesia adalah pada saat dia masak susu. Pengisian susu. Itu kurang lebih umur 60 atau 65 hari. Sesuai varietas ya, sesuai varietas 60 sampai 70. Jadi begitu tes ada keluar tepungnya atau masak susu itu adalah fase cairannya. Dan pada saat vegetatif maka dipakai tidak 2 cc per liter lagi tapi pakai 4 mili atau 4 cc per liter. Berarti 2 cc pakai 2 kali, ya 4 cc pakai bisa 2 kali. 2 kali. Jadi 4 kali pemakaiannya, 4 kali aplikasi. Aplikasi, tapi paling tidak 3 kali aplikasi Pak. Itu saat yang sangat urgent ya. Urgent itu untuk padi. Tapi pakai 4 kali atau pakai 5 kali bagus, pakai banget. Sebenarnya balik lagi kan dalam 1 kali semprot itu kalau 1 hektar membutuhkan dosis Futainya 1 liter. Itu patokannya sih. Patokannya, betul. Ya, jadi kalau patokannya dalam 1 hektar itu 1 kali aplikasi butuh 1 liter. Jadi kalau kita 3 kali aplikasi tadi ya. 3 kali maka butuhnya 3 liter. Itu ya, ini yang Futai 1. Masuk. Kemudian untuk Futai 2 Pak Uda ini untuk yang jagung ini sama juga. Ini kita pakai pada saat fase vegetatif. Jadi 2 atau 3 daun ini kita sudah pakai Pak Ibnu. Harapannya betul-betul bisa tanamannya bisa perform dan pada saat di lingkungan sekitar ini bule ini juga menjadi masalah hari ini, kita bisa menggunakan Futai 2 ini untuk membuat stamina tanaman ini bagus. Nanti bisa di mix, ada 1 produk baru lagi punya kita namanya Akrostar. Nanti di sesi lain kita bisa jelaskan itu. Jadi Futai 2 ini. Kemudian yang kedua pada saat menjelang keluar malai juga, menjelang keluar bunga 1 kali, kemudian nongkol itu 1 kali. Ada pertanyaan kemarin, kalau sudah tanamannya tinggi bagaimana nyemprotnya? Seperti itu. Maka ada beberapa petani yang menemukan caranya, maka menggunakan stick yang lebih panjang. Dan itu bisa maksimal. Untuk ini sudah kita coba dan ini bisa betul-betul membuat muput itu penuh untuk jagungnya. Oke, kemudian untuk Futai 3 untuk tanaman tahunan Pak Ibnu, biasanya kalau tanaman tahunan kita bisa mulai itu pada saat mulai awal itu setelah dia panen raya. Panen raya entah itu jeruk atau itu durian, ini bisa. Kalau durian, Pak Uda ada pengalaman juga tidak harus disemprot kalau tanamannya tinggi. Maka dia bisa dikocorkan Pak Ibu. Tapi bisa kita alokasikan atau aplikasikan pertama pada saat dia merecovery tubuhnya. Setelah panen ini sakit dia.
Tenaganya habis. Iya. Maka kayak manusia lah setelah melahirkan dia pasti bed rest kemudian ini. Nah, bagaimana masa bed rest itu tidak lama? Maka kita pakai Fute ini. Kalau tanamannya tinggi bisa dikocorkan. Kalau kocor pakai dosis berapa itu, Pak? Jadi gambarannya kalau kocor itu dia ngitungnya sebenarnya gini. Kalau tanaman ini biasanya satu tanaman ini perkiraan 6 liter spray, dia bisa cukup, berarti yang dimasukkan harus sama. Hitungannya gitu. Jadi cara menghitung berapa banyak yang kita masukkan, itu volume airnya berapa, itu tergantung dari tinggi atau lebatnya tanaman. Iya. Jadi umur tanaman juga. Jadi untuk kalibrasinya, oh ini kira-kira 6 liter masuk ini. Kalau 6 liter cukup, berarti yang dikocorkan juga 6 liter. Konsentrasinya pakai 4 mili. Oh, double ya? Iya, pakai double. 4 mili. Kalau yang normal tadi pakai 2, Iya. kalau dikocor pakai 4 mili. kali 2. Jadi 4 liter ya. Yang dikocor itu. 4 mili Jadi tergantung jumlah. tapi kalau jeruk kan tidak terlalu tinggi, terlalu Pak tinggi, Pauda, mungkin cuma pakai setengah liter, 1 liter cukup ya. cukup. Kita pakai 2 cc pada saat tapi pada saat dia sudah menjelang berbunga atau bakal buah sudah keluar, maka kita pakai 4 mili. Untuk memaksimalkan apa? Memaksimalkan bagaimana dia pembesaran. Kalau yang itu butuh pembesaran, bunga ini tidak rontok, jangan khawatir kalau pakai Fute 3, disemprot Fute nanti rontok. Enggak, bunganya enggak, aman. Dan itu sudah, kenapa? Kita sudah pakai, sudah uji cobakan. Kemudian pada saat ini butuh pembesaran, maka dia akan yang pembesaran, yang mau sak bekel, yang nanti mau panen ya bisa panen. Jadi jeruk itu maka bisa sepanjang musim bisa digunakan. Bisa digunakan. Bisa ada yang dipanen juga. Ya. Setiap bulan bisa. Buahnya kan bertahap tadi. Kalau bahasa Jawanya itu unduh husuk namanya. Ya, unduh husuk. Terus ya. Terusan itu. Oke, ini yang Fute 3. Kemudian ada Fute 5, Pak Huda, untuk yang saya sebut dengan bawang merah. Umbi. Ya, untuk umbi atau bawang merah sama juga. Jadi fase vegetatif di mana tanaman bawang itu betul-betul kita jaga di awal. Pertumbuhannya tidak boleh terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti akan boler seperti itu. Maka Fute ini juga bisa membantu untuk tanaman kita sehat, jadi nggak bikin boler bahkan. Kemudian yang kedua, makainya umur berapa? Umur 12 sampai 15, 12 sampai 13 boleh. Itu semprot awal, kemudian nanti 25, kemudian nanti 35 pada saat pembesaran umbi, sampai nanti terakhir 4 kali ya Pak ya. Nanti di vegetatif 2 kali, generatif 2 kali. Berarti kalau tanaman musiman itu cukup 3 sampai 4 kali ya? Kalau tanaman untuk musim-musim. Tapi kalau mau dipakai lebih dari itu bagus, pakai banget. Tapi paling tidak titik-titik krusial itu harus kita isi. Kalau yang tahunan itu 1 bulan sekali. Iya. sebulan sebulan sekali. Ya. Sebulan sekali. Itu. Yang ini. Kemudian ada Fute 6 Pak Huda, ini untuk yang sayur daun. Biasanya kalau untuk sawi, kemudian untuk kubis, Pak Ibnu, ini sama juga di vegetatif awal kita pakai 2 cc dulu, kemudian dia nge-crop untuk di tanaman kubis, nanti dia pakai 4 mili sampai panen. Paling tidak makainya 4 kali. 3 atau 4 kali. Kalau Pak Rina itu kemarin pakai 3 cuma. Tapi hasilnya sudah luar biasa. Itu. Ya. Untuk sawi juga kurang lebih sama. Terakhir Fute 7 Pak Huda. Ada Fute 7 nanti untuk ke tanaman melon, kemudian cabai, untuk Bapak dan Ibu petani se-Indonesia, tomat, kemudian untuk kacang panjang, untuk semangka juga. Ini sangat bagus. Ingat fase-fase krusial seperti itu. Jadi vegetatif kita bisa pakai di 2 kali Pak Ibnu, 2 kali. Jadi spray awal pertama kalau melon ya biasanya 12 atau 16 hari atau 15 hari itu sudah masuk Fute-nya, kita pakai 2 cc, tapi begitu nanti berbunga ada bakal buah, pembesaran buah nanti kita pakai 4 mili. 4 mili. Kemudian ada pertanyaan gini Pak Ibnu. Pak, kalau mulai awal pakai 4 mili boleh apa enggak? Boleh, pakai banget. Bahkan yang sudah pelatihan kami dari Taiwan kemarin ada Mr. Denny yang menciptakan Fute ini, 1 tangki dipakai setengah liter, disemprotkan ke tanaman, apa tanamannya mati? Tidak mati. Hasilnya bagus pakai banget. Tapi boros.
biayanya. Maka kita harus bermain di situ 2 sampai 4 mili. Jadi itu Bapak dan Ibu petani se-Indonesia nggak usah bingung, kita juga ada petugas di seluruh Indonesia Pak Ibnu. Jadi kalau nanti bisa perlu ditanyakan, kita juga ada petugas di semua provinsi, di semua nanti wilayah semua wilayah Bapak dan Ibu petani se-Indonesia nanti boleh kami akan datang pada saat Bapak dan Ibu membutuhkan kami di semua area di seluruh Indonesia. Itu Pak Ibnu untuk Futai. Di mana petani bisa mendapatkan produk Futai ini Pak? Wah, yang jelas di Karisma dong kan ya. Karena gini Pak, kita udah kerjasama lama dengan Karisma. Jadi untuk Futai ini untuk wilayah Jawa Timur, Bali dan NTB itu di Karisma. Ya, di Karisma ya. Jadi bisa menghubungi teman-teman di Karisma ya. Boleh. Nanti ada nomor telepon di bawah sini. Oke. Baik, terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap peran teknologi peptide nano ini seperti Futai dalam mendukung pertanian Indonesia ke depan? Baik, Bapak dan Ibu petani se-Indonesia, Futai ini adalah salah satu teknologi dan ini adalah terobosan baru bagaimana kita membuat tanaman kita sehat. Itu yang pertama. Kalau tanaman sehat maka produksi akan mengikuti bisa tinggi itu. Jadi ini adalah teknologi peptide atau peptida dan kolagen. Jadi Bapak dan Ibu petani Indonesia tidak usah ragu-ragu. Silakan untuk pakai dan nanti bandingkan dengan yang tidak menggunakan. Seperti apa hasilnya? Apakah benar ada kenaikan seperti yang kami sampaikan seperti tadi? Jadi Bapak dan Ibu petani Indonesia tidak usah ragu-ragu untuk menggunakan Futai series dari PT M2U. Itu Pak Ibu. Ya. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, jadi mohon Pak Huda supaya bisa memberikan motivasi untuk menginspirasi seluruh generasi petani muda khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Silakan Pak Huda. Buat petani-petani muda yang selalu agresif ya, pengennya hasil lebih maksimal dengan kondisi cuaca yang sekarang seperti ini, jangan khawatir, ada Futai di sini. Ya, Futai anti stres dengan segala musim. Oke. Baik, usai sudah podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak Huda dan Bapak Nugroho yang sudah berkenan mampir ke podcast Karisma. Semoga program kami akan selalu bisa menginspirasi banyak orang, terutama bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Bidang pertanian masih memiliki banyak potensi besar yang selalu bisa dikembangkan. Dan kami juga sangat terbuka bagi para supplier, para ahli pertanian, petani maupun pembisnis muda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam podcast ini untuk bisa berbagi informasi dan juga sharing mengenai berbagai hal seputar pertanian Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih Mas Ibnu karena sudah diberi kesempatan ya untuk datang ke sini untuk mengikuti podcast Karisma. Tak lupa dari manajemen M2U banyak mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga atas kerjasamanya selama ini. Futai happy, petani sejahtera. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan save. Dan juga aktifkan notifikasi lonceng untuk terus update informasi menarik lainnya bersama kami di podcast Karisma. Karisma, rumah kita.